Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ulama al-ajilla, Bapak yang saya hormati, ada tamsil yang dibuat oleh Allahyarham Kiai Abdul Wahab Hasbullah, bahwa NU ini seperti kendaraan. Kendaraan ini harus menjadi milik kita sendiri, yang bisa membawa kemanapun kita butuh atau kita inginkan. Nah, sekarang yang pegang STNK kendaraan itu Kiai Miftahul Ahyar. Saya ditunjuk menjadi sopir sekaligus ngerawat kendaraannya itu. Sopir itu kan biasanya tidak cuma nyopir, tapi juga ngelihat mesinnya, diservis dan sebagainya, kan begitu. Nah, itu tugas saya. Jadi pekerjaan saya sekarang ini merawat mesin untuk memastikan kemana perintah Rois Am kita harus pergi, saya supiri untuk pergi ke sana. Itu tugas saya. Nah, tapi sekarang pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, kendaraannya ini kendaraan apa? Kendaraannya ini kendaraan apa? Kalau kendaraan itu cuma sepeda ontel, ya gampang, ngurusnya gampang. Walaupun ngontelnya kemeringet. Kalau kendaraan itu bentor kayak tadi itu, ya masih lumayan gampang. Walaupun sudah pakai mesin. Nah, sekarang NU hari ini kendaraan apa? Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah berkali-kali sampaikan, NU ini sudah berkembang begitu besar sekali. Dari jumlah jamaah itu sudah tidak kurang dari 150 juta orang yang mengaku sebagai pengikut Nahdlatul Ulama. 150 juta orang. Lembaga-lembaganya sudah begitu banyak. Ada lebih dari 26.000 sekolah dan madrasah. Ada lebih dari 30.000 pondok pesantren. Perguruan tinggi itu ratusan. Rumah sakit juga ratusan. Sudah berkembang besar sekali. Nah, kumpulan sebesar ini masa mau diangkut cuma pakai bentor, kan enggak mungkin. Dibawa pakai sepeda ontel itu ya sampai betisnya mekrok, ya tidak selesai-selesai orang 150 juta. Tidak mungkin. Hari ini kita butuh untuk membangun NU ini sebagai kapal induk. Kapal induk yang ukurannya memang besar,
tapi juga punya kemampuan yang besar. Nah, yang pertama-tama harus kita lihat Bapak Ibu, mesin kendaraan ini sudah benar atau apa belum? Karena kalau mesin tidak benar, kendaraan tidak bisa jalan. Sepeda motor itu bisa jalan kalau sudah pas, tempatnya itu sudah pas. Ya, letaknya karburator pas, letaknya busi juga pas, dan nyambungnya satu sama lain itu pas. Itu sudah motor. Kalau udah nyambung, ya tidak bisa kemana-mana. Sepeda motor kok tahu-tahu karburatornya ada di tukang loak. Businya di gondol kucing. Rantainya diewer-ewer asu dan sebagainya. Tidak bisa jalan sepeda motor. Kan harus dipasang satu sama lain. Apalagi kalau ini adalah kendaraan, ini adalah kapal induk yang besar. Nah sekarang ini Bapak Ibu, maka ini saya kira tamsil yang bisa dengan mudah kita pahami terkait dengan keadaan NU sekarang ini. Kenapa selama ini begitu banyak orang mengeluh, begitu banyak orang menuntut? Kan sering kita dengar, seharusnya NU ini membantu ekonomi warganya. Seharusnya NU ini membangun perguruan tinggi yang mutunya tinggi, yang mutunya hebat-hebat, membangun rumah sakit besar-besar dan sebagainya. Seharusnya NU ini memiliki peran sebagai lokomotif peradaban dunia dan sebagainya. Semua ini tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan, keluhan-keluhan yang tidak pernah bisa ditemukan jalan keluarnya. Yang muncul cuma keluhan-keluhan, tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan, tapi wujudnya tidak kunjung kelihatan. Saya kira Bapak Ibu sekalian bisa merasakan selama ini bahwa ini yang terjadi. Ketika ada berita tentang korupsi, kenapa NU tidak memimpin pemberantasan korupsi? Ketika ada kerusakan lingkungan hidup, kenapa NU tidak memimpin penyelamatan lingkungan hidup dan seterusnya? Tapi ya yang datang cuma tuntutan-tuntutan itu. Caranya bagaimana, wujud perannya seperti apa, tidak kunjung kelihatan. Kenapa? Menurut saya dan teman-teman, karena ini bukan orang baru di NU ini. Ini bukan orang-orang baru di NU, sudah lama ikut bergelut di NU ini, mengamati apa yang terjadi di dalam NU. Nah, dalam pengamatan itu kami membuat kesimpulan, kenapa kok tidak kunjung terlihat? Karena kendaraan NU ini selama ini memang belum bisa jalan kemana-mana. Ini cuma jadi kendaraan yang dongkrok di garasi. Kalau ada orang lewat ditawar. Iya.
tapi belum bisa dipakai pergi kemana-mana. Kenapa belum bisa dipakai pergi kemana-mana? Karena mesinnya onderdilnya kocar kacir. Gitu, belum terpasang, kelihatannya wah bagus, ada karburator bagus, tapi tidak nyambung sama busi, ya tidak bisa kemana-mana. Nah, maka yang sekarang sedang ingin dilakukan oleh PBNU sekarang ini, kita ngomong dulu soal menata mesin ini supaya nyambung lagi. Kita urai satu-satu, kumpulkan dulu ini karburator, ini busi, ini rantai, ini ban, ini skrup dan sebagainya ini. Lalu kita pasang lagi satu-satu. Dan ini memang bukan pekerjaan kecil, karena ini mesin kapal induk ini. Ini bukan sekedar mesin bentor. Nah, singkat kata Bapak Ibu sekalian, ya, semua pekerjaan ini nanti akan menyangkut sekurang-kurangnya dua hal paling mendasar. Yang pertama adalah susunan mesin itu sendiri. Susunan mesin itu sendiri. Ya. Apakah sudah terpasang dengan benar sehingga motornya ini bisa jalan beneran. Ini yang pertama. Ya. Dan ini menyangkut apa saja? Kalau dalam organisasi, ini menyangkut tata laksana organisasi. Aturan-aturannya, norma-normanya, ya, hubungan antara satu bagian dengan bagian dan lain dan sebagainya. Ya, tata laksana organisasi, ini soal mesin. Yang kedua, soal perilaku dari operatornya. Kalau itu bentor, itu supirnya satu orang cukup. Tapi kalau kapal induk, itu krunya bisa ribuan kapal induk. Yang mengoperasikan itu loh, itu banyak orang. Nah perilaku orang ini harus, perilaku orang yang mengoperasikan, operator-operatornya juga harus benar. Ya, dan ini menyangkut kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu dibangun melalui kegiatan-kegiatan yang dirutinkan, yang diistiqomahkan. Kalau ini sudah bisa dilakukan, ini nanti akan membentuk cara berpikir, akan membentuk disiplin. Maka penjenengan sholat 5 waktu itu pasti beda kelakuannya dengan orang yang tidak biasa sholat. Pasti beda. Cara berpikirnya beda, adabnya beda, dan seterusnya. Karena ada kebiasaan yang dirutinkan tadi. Nah di dalam organisasi Bapak Ibu sekalian, ini berarti kita harus membangun pola kegiatan. Membangun pola kegiatan. Apa saja kegiatan-kegiatan yang harus kita rutinkan supaya membentuk cara berpikir kita semua. Ya. Nah karena NU ini wadifahnya pertama-tama adalah umat, wadifahnya adalah jamaah, ya.
Maka kita harus membangun cara berpikir dari seluruh operator, ini panjenengan semua ini operator ini. Ya. Ada yang bagian bersihkan busi, ada yang bagian ngisi oli, ada yang bagian ngepel dan sebagainya, ini operator semua. Ya. Nah, karena wadifah NU ini terutama adalah untuk ngurusi ummah, riayatul ummah, itu wadifahnya organisasi. Karena apa Bapak Ibu? Ulama kita ini kan punya dua wadifah utama. Yang pertama itu khidmatul ilm, yang kedua riayatul ummah. Kalau khidmatul ilm ini sebagian besar sudah bisa dilakukan secara pribadi oleh kiai-kiai kita di pesantren-pesantrennya. Nah, organisasi ini terutama harus bisa menyokong peran kiai di dalam riayatul ummah. Jadi wazifah utamanya adalah riayatul ummah. Mengasuh umat ini, melayani umat ini, berkhidmah kepada umat. Maka cara berpikir dari setiap orang yang ada dalam tim operator kendaraan ini, pertama-tama adalah bagaimana memberikan maslahat kepada umat, itu yang pertama-tama. Ya, seharusnya ini bikin sekolahan, bikin madrasah, harus bisa nyambung madrasah ini nanti maslahatnya kepada umat itu apa? Kalau mendirikan perguruan tinggi itu harus sambung betul, harus ada di dalam kepala ini. Bagaimana ini nanti akan memberikan maslahat kepada umat, itu harus. Jangan sampai kita membuat kegiatan ini dan itu, ya, mendirikan lembaga ini dan itu hanya untuk membesar-besarkan, memberikan besar kepada organisasi untuk hanya sekedar dibangga-banggakan saja, waliyadzubillah. Tidak boleh. Nah, ini sekarang yang harus kita kembalikan lagi. Cara berpikir yang fokus kepada masalih lil ummah. Itulah sebabnya sekarang kita membuat program, PBNU ini mencanangkan program yang isinya sebagian besar nanti diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga. Jadi kita arahkan program-program NU ini langsung ke umat, ke tingkat desa. Nanti akan ada kegiatan-kegiatan di desa melibatkan warga yang merupakan pelayanan dari Nahdlatul Ulama kepada warga. Ya. Kalau ini nanti kita bisa rutinkan, penjenengan itu yang dipikir nanti itu lama-lama, yang dipikir gimana warga bisa dapat manfaat, gimana warga bisa dapat maslahat, gimana warga bisa lebih meningkat kualitas hidupnya dan seterusnya. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian kita bangun sebagai satu set, satu susunan strategi yang memang masif. Dan termasuk di dalamnya melibatkan macam-macam program yang levelnya internasional. Kita tidak bisa nunggu-nunggu. Tempo hari itu ada yang nanya, wartawan Amerika nanya,
NU ini masih banyak warganya yang miskin. Kenapa membuat agenda-agenda internasional? Ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena miskinnya orang NU itu sebagian gara-gara keadaan tidak beres di tingkat internasional. Jadi ini harus kita kerjakan bareng. Karena khidmah kita di tingkat basis, tingkat warga ini tidak bisa dipisahkan dengan khidmah kita di tingkatan-tingkatan lainnya. Baik nasional apalagi di tingkat internasional. Maka kita kerjakan bersama-sama. Ini sebagai satu set susunan strategi besar yang sekarang sedang kita kerjakan. Jadi kalau sekarang panjenengan harus mengikuti verifikasi dan validasi MBC dan ranting-ranting, ini dalam rangka itu. Dalam rangka memberesi mesin ini. Kemarin ada ucapan yang agak enggak enak dari cabang mana itu? Cabang Ngawi kalau enggak salah itu. Ketika mau kita minta verifikasi dan validasi, dia bilang, PBNU tahu apa soal cabang? Tahu apa soal MBC dan ranting? Yang ngerti MBC ranting itu ya cabang. Ya saya bilang, ya memang iya. Memang selama ini PBNU tidak ngerti apa-apa soal MBC dan ranting karena semua dikangkangi cabangnya masing-masing sendiri gitu. Sehingga kita ini tidak percaya PBNU ini. Kita cuma ngerti sak ngaku-ngakunya cabang. Cabang ngakunya begini kita tidak bisa ngecek. Jadi kalau dibilang PBNU nggak tahu apa-apa soal MBC dan ranting, betul. Sekarang kami mau tahu. Sekarang PBNU harus tahu tentang MBC dan ranting. Karena kita mau menata mesin. Karena kita mau memastikan ini bisa jalan ke arah yang kita inginkan. Itu. Nah, ya kalau ada yang menganggap ini mau menekan cabang dan sebagainya, ya iya, kita tekan cabang ini supaya lebih disiplin di dalam mengurus organisasi. Gitu. Memang iya. Itu. Ya, karena ini tadi kebutuhan kita. Ya. Ini tanggung jawab PBNU khususnya Tanfidiyah. Kalau enggak, ya kita gimana? Kalau Suriah atau Islam memerintahkan kita harus jalan sekarang menuju suatu arah, kendaraannya nggak bisa jalan, itu gimana saya? Nah maka ini semua memang harus kita lakukan. Kita baru pada tahap ini. Ya, nah, jadi ya kita akan bekerja maksimal, cuma ya tidak perlu tergesa-gesa. Karena pekerjaan ini besar sekali. Nah saya berharap dan seluruh teman-teman PBNU ini berharap bahwa segenap jajaran pengurus sampai ke ranting ini nanti yang kami yakin sebetulnya setiap orang yang menjadi pengurus itu sebetulnya ada ghirah khidmah sebetulnya. Kalau enggak khidmah itu apa untungnya jadi MBC itu loh apa?
Untungnya apa? Jadi ranting itu untungnya apa? Kalau PC adalah untungnya dikit-dikit. Kalau cabang, ya. Betul. Tapi MBC lu untungnya apa? Ranting itu untungnya apa? Gak ada untungnya. Kalau ndak karena pengen khidmah, susah. Ndak mungkin mau. Kalau sampai ada yang rebutan jadi pengurus MBC ya kebangetan itu. Oh, ndak ada untung. Nah, mari semangat khidmah ini kita tata. Sehingga kita betul-betul bisa menghadirkan maslahat yang nyata kepada umat yang berada di bawah tanggung jawab riayah kita semua. Saya bersaksi bahwa teman-teman di PBNU bekerja keras sekali. Bekerja keras sekali. Ya. Bekerja luar biasa keras. Dalam sejak habis muktamar sampai sekarang itu, ya, tadinya itu tidak ada waktu libur. Dan yang paling menderita itu karyawan kantor PBNU, itu paling menderita. Karena tidak ada liburnya dan lembur terus, bolak-balik lembur terus. Kami semua punya giroh untuk mengerahkan segala kemampuan dan tenaga yang kami miliki sebatas yang ada pada kapasitas kami untuk menjalankan tugas-tugas ini. Nah, kami berharap bahwa giroh khidmah dari para pengurus di jajaran yang lebih bawah ini, termasuk dari MBC dan Ranting ini juga akan menyambut berbagai macam inisiatif, upaya-upaya ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman dari PBNU ini. Nah, insya Allah. Terima kasih. Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.